从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories, they somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. There's a kind of love there's a kind of love. You keep a cover over every single secret. So afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you.
blame? What if we could start over? We could start over, we could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over, we could start over. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what to say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what to say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows. God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Betapa
华知道人的意念是希望的。耶和华，你所管教、用律法所教训的人是有福的。 Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，就是主凡事引导我。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan yang pimpin jalanku. 大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk melayani-Mu, Bapak. Berkati setiap kami agar ibadah ini berkenan di hati-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan selalu mengucap syukur dan doa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《神的道路》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian God's Way. Sun
2 章 2 节. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. 我们一起来念。他为我们的罪做了还回祭，不是单为我们罪，也是为普天下人的罪。Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，让我们今天早上再次能够来敬拜你。无论我们能够在家里进行，或者能够在这个会堂进行，我们深信你与我们同在。主啊，首先今天早上，我们再次要承认我们是个罪人，我们要承认我们是一个败子，我们常常犯罪，常常做了不该做的事情，我们常常得罪主，得罪别人，我们常常忽略了你的存在，我们常常忽略了你的大能。很多时候我们自以为聪明，其实我们是一个微不足道的受造者。天父上帝，今天早上我们在这恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次怜悯我们，再一次赦免我们一切的过犯。求主更新洗净我们一切的罪恶，塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，是一个新的生命，能够成为你的见证人。天父上帝，我们感谢你，深信你是一个满有慈爱怜悯的上帝，深信你到今天还爱我们，还要拯救我们。只要我们悔改在你面前，只要我们回到你的正路，我们深信你要接受我们，我们要感谢你。主啊，我们知道我们人体很软弱，我们知道我们的肉体很容易被这个世俗引诱而跌在罪中。主啊，求你给我们力量，让我们能够去克服一切，让我们知道你就是那一位全能的上帝，你就是那一位无所不知的上帝，你正在观察我们。天父上帝，再一次求主怜悯我们，赦免我们一切的罪恶。谢谢主，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们逼见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰，舌头信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 舌头信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免。我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起因经文。Mari kita merespon sorina. 无所不知的上帝，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，
好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不再忍失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，这个煎还没有叫，你要3次说不认得我。” Allah Maha Tahu. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu.
terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Bapa, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam firman Tuhan. Dan biarlah sekali lagi pada pagi hari ini melalui firman Tuhan Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing, mendidik, bahkan menghajar kami. Melalui firman Tuhan, biarlah kami lebih mengerti kehendak Tuhan, dan biarlah kami selalu dituntun di jalan yang benar. Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan kami konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, belakangan ini kita pasti mendengar istilah baru di dunia lalu lintas, yaitu tilang elektronik. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini, tentu hampir di seluruh lokasi rambu lalu lintas telah dipasang CCTV untuk memantau dan menangkap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Selain menangkap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, juga berfungsi untuk menangkap pelaku kejahatan di jalanan seperti video berikut. Saudara-saudara yang terkasih, berikut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adanya CCTV disebabkan karena banyaknya manusia bebal. Artinya sudah mengerti apa itu kejahatan, tetapi tetap melakukannya. Sudah tahu mencuri itu salah, tetapi tetap mencuri. Sudah tahu lampu merah itu harus berhenti, tetapi tetap menerobosnya. Sudah tahu tidak boleh berhenti di zebra cross atau melewati garis pembatas jalan, tetapi tetap saja ada yang sengaja berhenti di zebra cross. Dengan adanya CCTV, maka akan diketahui segala perilaku manusia, khususnya yang dilakukan di tempat sepi. Dengan kata lain, CCTV membuat segala yang tersembunyi akan terkuak. Dan hal yang paling lucu adalah manusia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Ini adalah suatu hal yang menyedihkan sekali. Atau apakah kita selama ini tidak mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu? Bagaimana mungkin CCTV yang adalah sebuah mesin ciptaan manusia lebih tahu dari Allah yang adalah pencipta alam semesta? Mustahil, bukan? Walaupun ada CCTV, tapi tidak semua wilayah, tidak semua daerah ada CCTV. Sedangkan yang harus kita percayai dan kita kenal bahwa Allah kita yang adalah pencipta alam semesta, Dia melihat seluruh dunia. Matanya ada di mana, bahkan di tempat tersembunyi. Pagi hari ini kita akan sekali lagi diingatkan, bahkan ditegur, bahwa Allah kita, yaitu Bapa kita yang di surga, adalah Bapa yang Maha Tahu. Mari kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13 sampai 19. Yohanes 4 ayat 13 sampai 19. Saya akan baca untuk kita semua.
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari berikut firman Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air di sebuah sumur. Dan tentunya di saat itu Tuhan Yesus baru pertama kali bertemu dengan wanita tersebut. Dan pada saat Tuhan menyuruh wanita tersebut untuk membawa suaminya datang bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus, secara spontan wanita tersebut menjawab bahwa dia tidak mempunyai suami. Setelah itu Tuhan Yesus dengan tegas menguak rahasia yang selama ini mungkin ditutupi wanita tersebut dengan mengatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang tinggal bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dalam bagian ini secara tidak langsung menyatakan suatu keajaiban yang ada pada diri Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus tahu betul latar belakang dari wanita Samaria tersebut, walaupun mereka baru pertama kali bertemu. Nah, saya yakin pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa wanita itu sudah mempunyai 5 suami, wanita tersebut pasti shocknya setengah mati. Karena mungkin bagi dia ini ada suatu rahasia ya. Nah, bahkan pada saat Tuhan Yesus mengatakan pria yang tinggal bersamamu sekarang itu bukanlah suamimu, saat itu wanita tersebut tidak bisa mengelak lagi dan langsung menjawab, Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat disayangkan adalah di sini wanita tersebut hanya mengenal Tuhan Yesus adalah seorang nabi. Padahal Tuhan Yesus melebihi seorang nabi, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain dari peristiwa ini, kita bisa mengenal Tuhan Yesus Bapa kita adalah Bapa yang Maha Tahu dari detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Suatu hal yang belum terjadi, tetapi Tuhan Yesus sudah mengetahuinya bahwa akan terjadi, yaitu Yudas Iskariot bakalan menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Kemudian saat Petrus menyatakan imannya akan setia mengikuti Yesus, Yesus telah mengetahui bahwa Petrus akan menyangkalnya sebelum ayam berkokok, dan hal itu benar-benar terjadi yang akhirnya membuat Petrus menyesal atas perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu pada saat peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya ke suatu tempat untuk mengambil seekor keledai yang akan ditunggangi Yesus sewaktu masuk ke Yerusalem. Di situ Yesus menjelaskan secara detail bagaimana caranya menemukan dan mengambil keledai tersebut. Kalau kita baca firman Tuhan, di situ Yesus dengan jelas mengatakan bahwa pergilah ke suatu tempat, di tempat tersebut bagaimana nanti kamu akan menjumpai seekor keledai. Lalu jika ada orang yang bertanya,
Bagaimana kamu harus menjawabnya? Secara detail Yesus menjelaskan itu. Dan pada saat murid-muridnya pergi untuk menemukan keledai tersebut, apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus itu semuanya benar-benar terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang artinya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Dia. Tuhan Yesus bukan saja tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan Yesus juga tahu apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kemudian di Wahyu pasal 1 ayat 8 Allah sendiri mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya segala yang terjadi di alam semesta ini, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi hingga saat ini, menurut perhitungan sejarah yaitu sejak 4.000 tahun sebelum Masehi hingga di zaman ini, tepatnya di tahun 2021 sesudah Masehi ini, Allah tahu semuanya. Karena Dia yang menciptakan, yang merencanakan, yang berkuasa, yang menguasai seluruh alam semesta, dan yang berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Artinya semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi pada dirinya kelak, bukan? Tidak ada yang tahu. Saya yakin Pak Jokowi dunia pasti tidak tahu bahwa dia sekarang bisa menjadi presiden Indonesia. Demikian juga hanya Barack Obama yang adalah keturunan negro yang dulunya pernah sekolah di Indonesia, pasti juga dulunya tidak tahu jika suatu hari dia bisa menjawab presiden Amerika. Nah, terus terang, saya sendiri jujur sama sekali tidak tahu di mana saat ini dipanggil Tuhan menjadi seorang pendeta. Padahal dulunya saya cita-citanya menjadi seorang musikus, menciptakan lagu, memimpin suatu kor gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, dari sejak awal dunia diciptakan sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Seperti yang dikatakan di kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Di sini dikatakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah merencanakan itu semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita di dunia ini, tetapi dalam hal ini Tuhan masih memberi kebebasan dalam menentukan jalan hidup kita. Artinya jika pada awalnya Tuhan sudah menetapkan saya menjadi seorang pendeta, tetapi jika saya tidak mau menaati apa yang sudah direncanakan Tuhan, tentu hari ini saya bukan seorang pendeta. Dan saya percaya jika saya menolak apa yang diinginkan Tuhan, tentu pasti ada konsekuensinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Bapa kita di surga yang Maha Tahu, maka marilah kita sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam rencana Tuhan. Dan sebagai orang percaya, pada saat kita mengenal Bapa kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu, seharusnya hidup kita bukan hidup di dalam segala kekhawatiran,
bukan hidup di dalam penuh ketakutan. Akan tetapi seharusnya kita percaya penuh bahwa hidup kita sedang direnda sesuai kehendak Tuhan. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Dalam pujian ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Bapa kita yang Maha Tahu sedang mengukir, sedang mempersiapkan suatu hal yang indah bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Walaupun saat ini yang kita alami adalah segala penderitaan, tetapi Tuhan telah berjanji bahwa kita akan melihat pelangi indah suatu hari nanti. Amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dari sebuah lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Saya percaya kita pernah menyanyikannya. Dalam lagu ini menjelaskan kepada kita walaupun saat ini betapa kelamnya hidup kita, seakan-akan tidak ada harapan lagi, tetapi Allah Bapa yang Maha Tahu telah mempersiapkan suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dan jika kita mengakui bahwa Bapa kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka sebagai anak-anak Tuhan harus selalu hidup kudus di sepanjang hidupnya. Karena kita tahu Tuhan sedang melihat dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Sebagai orang percaya, jangan sampai Tuhan melihat kita sedang berbuat dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin ingatkan adalah jangan karena ada CCTV kita tidak mencuri. Tetapi seharusnya walaupun tidak ada CCTV, kita juga tidak akan mencuri. Karena apa? Karena Allah yang Maha Tahu itu sedang apa? Sedang melihat kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, pada saat wanita Samaria tersebut telah mengenal Tuhan Yesus, adalah juru selamat yang mengetahui latar belakangnya, yang Maha Tahu. Lalu apa yang terjadi? Mari kita melihat kelanjutannya di Yohanes 4 ayat 28-29. Yohanes 4 ayat 28-29 di situ mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu perubahan drastis yang terjadi pada diri wanita tersebut. Yang pertama, dia meninggalkan tempayannya. Secara tiba-tiba pada saat dia mengenal Tuhan Yesus, dia langsung meninggalkan tempayannya dan pergi ke daerahnya untuk memberitakan apa yang sudah dialami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tempayan pada zaman dulu bagi seorang itu sebenarnya sangat penting. Apalagi kita tahu wanita ini pergi ke sumur untuk menimba air, untuk menghilangkan dahaganya. Nah, artinya di sini dia sama sekali tidak khawatir lagi akan hidupnya, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan yang Maha Tahu, yang akan memberikan air kehidupan kekal di dalam hidupnya. Bukankah tadi kita membaca pada saat dia berbicara dengan Tuhan Yesus, dia katakan kepada Tuhan Yesus berikan air tersebut supaya saya tidak usah capek-capek datang kemari untuk menimba air. Nah, artinya selama ini adalah suatu beban bagi dia, bukan? Suatu beban bagi dia untuk datang ke sumur tersebut menimba air supaya air tersebut bisa melegakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, si wanita juga bersaksi kepada orang banyak bahwa dia sudah menemukan Kristus yang adalah sumber kehidupan yang selama ini sudah ditunggu-tunggu. Dari perubahan hidup si wanita ini, akhirnya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita juga belajar dari perempuan Samaria ini. Pada saat kita mengenal dan percaya bahwa Allah Bapa di surga adalah Bapa yang Maha Tahu, semua Dia tahu. Mari kita meninggalkan beban hidup kita, meninggalkan kekhawatiran hidup kita, dan menyerahkan sepenuh hidup kita di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Kemudian, oleh karena pengenalan kita akan Tuhan yang Maha Tahu, kita jangan lupa memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya marilah kita menjadi saksi Kristus agar orang-orang di sekeliling kita juga memiliki jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semakin mengenal Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang Maha Tahu, yang sedang merendah hidup kita sesuai kehendaknya. Jadi pada saat kita sedang menjalani kehidupan kita pada saat ini, mari kita menjalaninya tetap bersandar kepada Tuhan dan yakin suatu hari kita akan melihat pelangi kasih-Nya yang indah yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap bimbingan, ajaran, didikan, bahkan teguran kepada kami di pagi hari ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Engkau mengajar kami, supaya kami lebih mengenal bahwa Engkau sebenarnya adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengerti seluruh kehidupan manusia, dan yang sudah merencanakan yang terbaik bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, kami mengakui kadang-kadang kami lalai. Kami tidak mau menaati firman Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kami bisa, kami sanggup. Yang sebenarnya adalah kami adalah manusia yang melemah. Bapa, ampuni keegoisan kami selama ini. Ampuni kelemahan kami selama ini. Biarlah kami sungguh-sungguh kembali kepada jalan-Mu dengan menaati seluruh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berilah kami kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Engkau, dan sungguh-sungguh taat akan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，我知谁掌管着明天，来回应上帝的话，一边收奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian I know who holds tomorrow, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，耶稣的爱超越一切。Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, dan kita akan semakin giat melayani Dia. Dan tentu kita harus percaya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita, di mana kita sudah merasakan penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini, Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan persembahan mingguan kita, marilah kita memberikannya, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mentransfer ke BCA 843 004 5556 atas nama Mariana, atau yang memakai aplikasi OVO bisa langsung screenshot di QR yang sudah tersedia, yang bisa langsung tertransfer ke OVO bendahara kita, yaitu saudari Mariana. Percayalah, pada saat kita memberikan yang terbaik dan kita memberikannya sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan selalu menyertai, memberkati, dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah online terbatas sudah kita buka dalam beberapa minggu ini. Puji Tuhan, ya. Saudara-saudara, jemaat-jemaat sekalian bisa kembali ke aula untuk beribadah. Dan saya percaya bila kita kembali ke aula beribadah, maka akan lebih fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau melalui online memang bisa sih beribadah, tetapi pasti begitu banyak godaan, banyak pengaruh-pengaruh yang membuyarkan konsentrasi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika Anda bersedia, kami undang untuk hadir di aula dengan mengikuti protokol kesehatan. Satu bangku 2 orang, tetap memakai masker, dan dilarang membawa anak-anak. Tetapi bagi kita yang dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, yang kurang fit, ya tetap di rumah saja istirahat. Dilarang ikut ibadah di aula jika dalam keadaan sakit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terus menghimbau, marilah kita terus mengikuti persekutuan doa gereja kita setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui online YouTube. Kiranya melalui persekutuan doa kita bisa bersama-sama berdoa, dan melalui berdoa kita akan selalu dikuatkan, dihibur oleh Tuhan, terlebih di masa pandemi saat ini. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak kita mulai sejak dini kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga diberkati dan dipimpin Tuhan hingga dewasanya nanti. Demikian juga untuk anak muda-mudi kita, marilah kita mengingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan pemuda-pemudi hari Sabtu, ya, hari Sabtu malam, minggu pertama dan minggu ketiga untuk saat ini, malam pukul 7.15 yang akan dipimpin oleh Sukanta Utaya. Secara onsite, ya, karena sementara jumlah pemuda kita pun tidak begitu banyak, jadi masih bisa secara onsite dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terus mengimbau kepada kita semua, marilah kita tetap mawas diri dan selalu waspada di tengah-tengah masa pandemi ini yang belum berakhir, dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, memakai masker, face shield, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi dan protein, kemudian ambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara tetap menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Tetapi walaupun kalau terpaksa kita berada di tempat keramaian, ingat setelah pulang ke rumah harus segera mandi dan membersihkan diri. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan tubuh kita juga akan ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, kita akan bersama pemerintah ikut memberantas, bahkan memutus mata rantai virus corona pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini
Sampai di sini kita akan bertemu kembali di ibadah online maupun ibadah onsite terbatas minggu depan. Tuhan memberkati.